نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal malam ini di Masjid Jamilur Rahman. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka belajar. InsyaAllah akan mengangkat tema dengan judul Halal Haram Dunia Maklar. Mungkin yang ada di sini tidak semuanya maklar, terutama para santri, calon-calon maklar, karena sering bergesekan dengan para maklar di sekitarnya. Masya Allah. Tahu nama kampung ini? Kampung Maklar, kampung santri ya. Nama kampung ini resminya kampung santri, tapi banyak maklar. Baik, maka panitia ingin mengambil tema. Jadi yang usul tema ini bukan dari kami, tapi dari panitia, mengangkat tema tentang masalah maklaran. Tapi sebagai mukaddimah begini, bahwa urusan manusia bisa kita bagi menjadi dua. Ada urusan dunia dan ada urusan agama. Umuruddin wad dunya. Urusan dunia berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan sesamanya, baik interaksi yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak ada kaitannya dengan harta. Syariat kita dalam masalah urusan dunia mengajarkan dua hal. Pertama, batasan halal haram, dan yang kedua, pendidikan tentang adab. Maka kita diajarkan berkaitan dengan interaksi dengan sesama, kita diajarkan tentang batasan halal haram. Di sana ada pembahasan tentang masalah riba, pembahasan tentang gharar, pembahasan tentang zalim, dan aneka turunannya. Yang kedua, kita diajarkan tentang adab. Bagaimana adab ketika kita bermuamalah, adab ketika bertetangga, adab ketika berkeluarga, adab ketika bersama teman, dan seterusnya. Maka berkaitan dengan urusan dunia, manusia diajarkan tentang batasan hukum syar'i berupa halal haram dan bagaimana cara dia beradab. Karena itu dalam masalah urusan dunia, Islam memberikan kelonggaran untuk berinovasi. Nabi SAW bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Hadis riwayat Muslim. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Coba bedakan dua kalimat ini. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua, kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda? Sama atau beda? Baik, beda. Sekarang, mana yang disabdakan Nabi SAW? Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Beliau tidak mengatakan antum a'lamu bi ahkami amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang hukum urusan dunia kalian. Beliau tidak bersabda demikian. Tapi yang beliau sampaikan adalah antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga ada hukum, ada urusan. Hukum berkaitan dengan masalah aturan halal haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu hukum. Siapa yang paling ngerti? Siapa yang paling ngerti? Yang dapat wahyu, Rasulullah SAW. Karena yang punya hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang punya hukum hanya Allah. Sehingga yang paling ngerti tentang hukum itu adalah Nabi SAW sebagai orang yang menerima wahyu. Dan kemudian orang-orang yang belajar dari beliau sampai di zaman kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah adab. Rasulullah SAW ingatkan akan konsekuensi
ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Ada konsekuensi yang akan dia jalani kelak di yaumil qiyamah. Makanya berkaitan dengan masalah adab, Nabi SAW sering kaitkan dengan iman. Beliau SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap kepada orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama oleh orang lain. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Sehingga Nabi SAW arahkan dengan iman, karena adab itu terbit berkaitan dengan keyakinan hamba kalau ini semuanya ada konsekuensinya. Saya kalau bersikap seperti ini nanti saya akan dikasih balasan oleh Allah. Saya kalau memperlakukan orang seperti ini nanti akan ada balasannya di akhirat. Mungkin Anda bisa selamat ketika di dunia, gak ada yang berani sama saya, gak ada yang berani nyenggol saya, karena saya adalah seorang ustadz misalnya, atau orang yang tertinggi di kampung ini. Mungkin dia bisa selamat ketika di dunia. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua. Baik. Kemudian yang kedua adalah urusan ibadah atau urusan agama. Urusan agama ada yang sifatnya lahiriah. Seperti amal lahir yang kita lakukan. Salat, puasa, zikir, dan seterusnya. Dan yang kedua ada yang sifatnya batin. Itulah rukun iman yang telah dijelaskan Nabi SAW. Dan semua ini dirangkum dalam hadis Jibril. Sehingga Nabi SAW ketika didatangi Jibril kemudian terjadi dialog. Ada pembahasan apa saja di situ? Tentang rukun iman, rukun Islam, tentang ihsan. Yang keempat tentang hari kiamat. Rukun iman mewakili amal batin, rukun Islam mewakili amal lahir, ihsan menjelaskan tentang teknis dalam beramal, dan akhirat memberi penegasan semua yang kau lakukan ada konsekuensinya. Baik, ketika Jibril pergi, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, Atadruna manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya? Jawab Nabi SAW, Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan seluruh agama kepada kalian. Maka rangkumannya ada pada hadis Jibril. Baik. Sehingga pada saat Anda belajar tentang masalah fikih muamalah, berarti sebenarnya Anda belajar di sisi mana? Hukum urusan dunia. Anda sedang belajar terkait hukum urusan dunia. Baik. Dalam urusan dunia, manusia dikasih kelonggaran untuk berinovasi. Karena itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala terkait kesempurnaan agama, Allah menggunakan kalimat Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Dan agama isinya aturan, perintah, dan larangan. Sementara untuk urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak menegaskan dalam ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan hari ini dinakum, urusan agama kalian. Berarti urusan dunia telah disempurnakan belum ketika itu? Urusan dunia telah disempurnakan belum ketika itu? Ajibu. Belum. Nyatanya apa Pak? Banyak kegiatan dunia di semasa Nabi SAW sudah ada? Belum. Di masa beliau tidak ada kendaraan seperti yang kita tahu. Di masa beliau tidak ada fasilitas seperti yang kita kenal. Tidak ada pengeras suara, tidak ada dan seterusnya ya. Maka tidak ada satupun teks dalam Al-Quran yang menyatakan aku telah sempurnakan urusan dunia kalian. Silakan dicarikan. Tapi pernyataan yang Allah sebutkan adalah aku telah sempurnakan urusan agama kalian. Sebab agama itu sumbernya wahyu, dan begitu Rasulullah SAW meninggal, maka sudah tidak ada lagi penambahan, pengurangan maupun koreksi. Sehingga bagian agama ini tidak mungkin dikoreksi. Sudah? Sementara urusan dunia selalu berkembang. Sehingga sekarang Anda mengenal aneka transaksi yang mungkin dulu tidak ada kenal. Tahun 90-an, tahun 2000-an kita mungkin tidak kenal istilah cryptocurrency. Belakangan kita kenal kripto. Masa silam kita tidak kenal marketplace. Belakangan dominan orang transaksi pakai
marketplace. Dulu tidak ada orang transaksi dengan menggunakan e-money dan seterusnya. Belakangan muncul. Dan ini belum selesai. Pak, terus nanti akan ada apa lagi? Wallahu a'lam. Namun kreasi manusia dalam menciptakan teknologi ketika bertransaksi tidak berhenti, akan selalu berkembang. Muncul pertanyaan, kalau wahyu sudah berhenti, terbatas, sementara kasus yang terjadi di tengah manusia tidak terbatas, bagaimana wahyu yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Bagaimana wahyu yang sifatnya terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Baik. Dalam hal ini ada dua model manusia. Orang pertama, mereka mengambil sikap skeptis. Skeptis itu rasa tidak percaya kepada sesuatu yang dianggap benar. Sehingga dia anggap bahwasanya Al-Quran butuh untuk pembaharuan. Syariat Islam butuh untuk pembaharuan. Makanya mereka sebut ini semuanya sudah tidak relevan dengan kehidupan zaman, sehingga sudah selayaknya untuk ditinggalkan. Ini seperti sikapnya orang liberal. Dan hakikatnya mereka berani ngomong seperti itu karena nggak paham. Mereka tidak ngerti dalil, mereka tidak paham dan mendalami dalil, akhirnya yang disalahkan dalil. Fenomena seperti ini sudah pernah disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kasih peringatan dengan keberadaan generasi yang lebih mengedepankan ra'yu, lebih mengedepankan logika daripada dalil. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Iyyakum wa ashabar ra'yi, fa innahum ashabus sunnah, a'yadhumul ahaditsu ayya'uha, fasu'ilu fa'aftau bi ra'yihim fadallu wa adallu." Waspadalah dengan ashabur ra'yi, orang-orang yang lebih menggunakan logika. Fa innahum a'da'us sunnah, mereka itu musuhnya sunnah. A'yadhumul ahaditsu ayya'uha, mereka kesulitan untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesulitan untuk mempelajari dalil yang ada. Fasu'ilu, saat mereka ditanya, fa'aftau bi ra'yihim, mereka berkomentar pakai logikanya. Fadallu wa adallu, sehingga mereka menyimpang dan menyesatkan orang lain. Ya, mungkin contoh real apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa kita jumpai seperti orang-orang liberal. Jadi mereka menuduh dalilnya yang tidak relevan, padahal sebenarnya yang terjadi apa? Mereka tidak paham dalil. Baik. Kemudian pendekatan yang kedua yang digunakan oleh para ulama. Mereka mengatakan, kita sepakat bahwa wahyu terbatas. Dibatasi oleh apa? Wahyu terbatas itu dibatasi oleh apa? Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejak wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Tidak ada lagi wahyu yang turun. Dah? Lalu bagaimana wahyu yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Mereka mengatakan dari semua kasus yang berkembang itu bisa dikelompokkan menjadi jenis kasus. Bisa dikelompokkan menjadi jenis kasus. Sehingga misalnya Bapak Ibu mengenal ada uang digital, ada cryptocurrency, ada uang yang tersimpan di kartu debit dan seterusnya. Ini semuanya kan bisa dirangkum dalam transaksi mata uang. Dan Nabi SAW sudah memberikan panduan tentang transaksi emas ditukar dengan perak atau emas dengan emas. Sehingga kita perlu belajar tentang transaksi sarf, lalu macam-macam riba, ada riba nasiah, ada riba fadl. Nah, begitu ada pengembangan kasus-kasus baru, maka para ulama menggabungkan kasus baru tadi pada jenis kasus. Jenis kasus ini yang kemudian ada dalilnya. Maka dalil yang berlaku pada jenis kasus digunakan untuk menyelesaikan kasus yang baru. Walaupun jumlahnya tidak terbatas, pengelompokan itu bisa dilakukan. Metode inilah yang disebut dengan metode kias. Apa itu metode kias? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itu prinsip kias. Sehingga prinsip kias adalah keadilan. Dengan adanya perkembangan zaman yang demikian tidak terbatas, selalu ada sesuatu yang baru
dengan metode kias, maka yang baru diselesaikan dengan cara dikelompokkan kepada kelompok yang sudah baku. Bisa dipahami insyaallah ya? Baik. Oleh karena itu, istilah apapun yang nanti misalnya ketika Bapak Ibu belajar tentang masalah muamalah, Anda bisa arahkan ke metode ini. Sehingga termasuk salah satunya adalah masalah makelaran. Sebenarnya makelaran ini kalau kita gunakan kias itu lebih dekat dalam masalah apa? Ada yang mengatakan makelaran itu hakikatnya adalah akad wakalah. Berarti sebenarnya makelar itu adalah wakil. Sehingga karena dia wakil, maka berlaku seluruh hukum tentang perwakilan. Berlaku seluruh hukum tentang perwakilan. Lanjutannya ketika Anda mendapatkan kasus tentang masalah makelaran, ya tinggal dibawa kepada fikih masalah perwakilan. Dan tentang masalah perwakilan, para ulama telah menjelaskan dengan detail. Maka adanya perkembangan kasus-kasus tentang makelar, Anda bisa temukan jawabannya di pendekatan menggunakan akad wakalah. Insya Allah paham ya? Baik. Ada juga yang mengatakan, makelar itu lebih tepatnya akad ijarah. Akad jual beli jasa. Sehingga kalau kita mau mengkaji masalah makelar, Anda pelajari fikih tentang masalah ijarah al-ashkhas, jual beli jasa manusia. Maka di situ nanti kalau ada kasus masalah makelaran dibawa ke sana. Ada juga yang mengatakan bahwa makelaran ini lebih tepatnya adalah akad ju'alah. Boleh dibaca ju'alah, boleh dibaca ja'alah, boleh dibaca ji'alah. Ini adalah akad ju'alah atau akad ja'alah. Sehingga pendekatan untuk menyelesaikan kasus makelar dibawa kepada akad ju'alah. Nah, ada perbedaan pendekatan seperti ini karena mereka punya perbedaan dalam takyif fikih. Mereka punya perbedaan dalam takyif fikih. Pendekatan fikih dalam memahami kasus sehingga membuat mereka berbeda dalam menggunakan kias. Ada yang mengkiaskan ke ijarah, ada yang mengkiaskan ke ju'alah, ada yang mengkiaskan ke wakalah. Baik. Lalu yang benar mana, Pak? Karena ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, berkaitan dengan masalah maklar, takyif fikih yang paling tepat yang mana? Apakah ju'alah ataukah dia lebih tepatnya adalah ijarah ataukah wakalah? Yang lebih tepat dan paling mendekati adalah wakalah. Yang paling mendekati adalah wakalah. Baik. Ini sebagai pengantar sehingga gambaran ketika kita belajar fikih muamalah, kenapa terkadang muncul perbedaan pendekatan? Karena tadi berawal dari aneka cara manusia dalam bermuamalah itu beragam dan selalu berkembang. Namun kemudian di situ ada cara yang digunakan oleh para ulama, yaitu dengan menggunakan metode apa tadi? Qiyas. Nah, saat menggunakan metode qiyas terkadang terjadi perbedaan pendapat. Baik. Yang sebenarnya istilah makelaran ini sudah disebutkan dalam dalil. Dari Qais bin Abi Gharazah, beliau mengatakan, "Kharaja alaina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi suq wa nahnu nabiul awsaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan, Rasulillah. Rasulillah, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami ketika kami di pasar. Wa nahnu nabiul awsaq, dan kami menjual al-awsaq. Al-awsaq bentuk jamak dari wasak. Kami menjual dengan metode takaran wasak. Wa nahnu nusammas samasirah. Dulu kami diberi nama samasirah, para makelar. Fasammana bismin ahsana mimma sammaina bihi anfusana. Lalu beliau memberi nama kepada kami dengan nama yang lebih baik dibandingkan apa yang kami sebut untuk diri kami sendiri. Apa itu? Ya ma'syarat tujjar. Nabi SAW memberi nama mereka dengan tujjar, tajir. Innal bai'a yahduruhul lagwu wal halif. Sesungguhnya transaksi itu
pasti diiringi dengan omong kosong, al-lagwu, wal halif atau sumpah-sumpah, fasyubuhu bis sadaqah, maka iringilah dengan sedekah. Sehingga dalam kegiatan muamalah kalian pasti bersinggungan dengan ucapan yang enggak benar. Memuji barang berlebihan, mempengaruhi calon konsumen biar tertarik, sehingga Anda berupaya untuk merayunya, dan aneka ucapan-ucapan yang lain, bahasa lainnya gombal dulu di depan calon konsumen. Maka Rasulullah SAW arahkan, fasyubuhu bis sadaqah, maka iringilah dengan sedekah. Ini terjadi di zaman sahabat. Sehingga kalau sekelas para sahabat saja ketika bermuamalah tidak lepas dari seperti ini, kira-kira teman-teman kampung santri gak jauh, bahkan bisa jadi lebih parah. Baik, selanjutnya juga terdapat beberapa riwayat dari sahabat maupun tabi'in mengenai bolehnya kegiatan makelaran dan halalnya upah makelar. Di antaranya adalah riwayat mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Muhammad bin Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, mereka menganggap upah makelar hukumnya boleh. Wa qala Ibnu Abbas pernah mengatakan, la ba'sa ayyaqula, tidak masalah seorang pemilik barang mengatakan, bi hadzal thawba, tolong jualkan kain ini, fama zada ala kadza wa kadza fawwalaka. Jika kau berhasil menjualkan lebih dari sekian, kelebihannya milik kamu. Jadi misalnya, tolong jualkan mobil ini ya. Saya terima bersih 100. Kalau kau bisa jualkan lebih, silahkan kau ambil. Lalu si A berhasil menjualkan mobil itu seharga 150. Maka yang 100 juta dikasihkan siapa? Pemilik mobil. Yang 50.000 jadi punya dia. Laku 100 juta 50.000. Boleh ini? Baik, demikianlah makelaran menurut keterangan Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Sirin, kata Ibnu Sirin, idza qala bi'hu bikadza, kalau ada orang yang mengatakan, berpesan kepada makelar, tolong jualkan dengan harga sekian. Fama kana min ribhin fahuwalak, jika ada keuntungan nanti jadi punya kamu. Au baini wa bainak, atau kita bagi dua. Hukumnya boleh. Baik. Sehingga menurut keterangan Ibnu Sirin, makelaran jenis yang kedua gimana? Harga konsumen sudah ditetapkan oleh pemilik barang. Tolong jualkan tanah ini per meter 3 juta. Jangan dinaikkan. Nanti kamu saya kasih 2%. Sekian persen. Angka ini sesuai kesepakatan. Hukumnya boleh. Baik. Ini ada di Sahih Bukhari. Pertanyaannya, di Mahat ini ada nggak Sahih Bukhari? Ada? Di Mahat ini ada Sahih Bukhari. Baik, tugas untuk para santri, cari teks ini di Sahih Bukhari. Untuk para santri ya. Cari dalil tentang makelaran di Sahih Bukhari. Sudah? Sekarang kita lanjutkan. Dalam Al-Mudawwanah, Imam Malik juga tidak mempermasalahkan upah makelaran. Beliau pernah menyebutkan fi ja'lis simsar, hukum tentang upah makelaran. Qultu ara'aita hal yajuzu ajru simsar fi qauli Malik. Ibnu Qasim ditanya, apakah menurut pendapat Imam Malik upah makelar itu hukumnya boleh? Qala na'am. Kata Ibnu Qasim, iya. Sehingga ini menjelaskan tentang bahwa makelaran juga dinyatakan boleh oleh Ibnu Qasim. Sudah?
Nah, setelah kita menyebutkan beberapa dalil dan pernyataan para ulama berkaitan dengan bolehnya makelaran, selanjutnya kita akan beralih kepada takyif fikih makelaran. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tentang makelar ini ada beda pendapat berkaitan dengan apa? Takyif fikih. Jadi didekati dengan akad apa untuk kasus makelaran ini? Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah akad wakalah. Yang kedua, akad ijarah. Yang ketiga, akad ju'alah. Akad wakalah, ijarah, ju'alah. Baik, mungkin agar tidak terlalu lama, Bapak Ibu, dari 3 akad ini mana yang belum dikenali? Ju'alah. Wakalah insya Allah paham ya, mewakilkan orang lain. Kalau ijarah insya Allah paham? Paham ya? Baik. Barangkali yang bagi sebagian orang kesulitan adalah untuk akad ju'alah. Akad ju'alah boleh kita sebut akad sayembara. Maka status akad ini sifatnya jaiz kedua pihak. Jaiz kedua pihak maksudnya apa, Pak? Boleh dibatalkan sepihak. Boleh dibatalkan sepihak. Sehingga akad ju'alah statusnya tidak mengikat. Sudah? Selanjutnya, ukuran keberhasilan inilah yang menentukan adanya upah. Jadi kalau tidak berhasil, ya tidak ada upah. Contoh sederhana, saya punya kambing hilang di kampung santri. Terus saya umumkan, bagi siapapun di antara kaum muslimin yang ada di sini yang menemukan kambing saya kasih sate 5 tusuk. Misalnya. Sudah? Ketika saya menyampaikan itu, siapapun yang mendengarkan pengumuman ini punya peluang yang sama untuk nyari kambing. Kalau dia nggak berhasil dapat, walaupun sudah nyari, dapat hadiah nggak? Tidak. Dia nggak dapat upah. Kalaupun ada orang yang nggak nyari tapi kebetulan dapat, kemudian diserahkan ke saya, dia dapat upah. Maka dalam akad ju'alah, ukuran kerja tidak diperhitungkan. Ukuran kerja tidak diperhitungkan. Maka ukuran akad ju'alah itu bukan berdasarkan volume kerja, berapa lama dia bekerja, tapi berdasarkan keberhasilan. Bisa dipahami ya? Baik. Oleh karena itu adanya upah tergantung apakah dia berhasil atau tidak. Nah, Anda akan semakin paham akan ju'alah kalau dibandingkan dengan ijarah. Ijarah statusnya jual beli jasa. Jual beli jasa. Karena itu wajib terukur. Kemudian yang kedua, statusnya lazim kedua pihak. Lazim kedua pihak sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Selanjutnya, ukuran upah berdasarkan ukuran kerja atau waktu. Sehingga misalnya saya membuka lowongan kerja, lalu si A mendaftar. Kita MOU, tanda tangan, sepakat dia jadi karyawan saya. Saya kasih aturan, kerja kamu dalam sepekan 5 hari. Nanti Sabtu Ahad libur. Kemudian gaji kamu per bulan sekian. Kau masuk dari jam 8 sampai jam 5. Sudah? Berarti saya ngasih ukuran apa ini? Waktu kerja. Baik. Boleh enggak dia minggat sepihak? Enggak boleh. Kenapa? Karena sifatnya lazim tadi. Sifatnya lazim. Sehingga kalau sifatnya lazim, dia enggak bisa mundur
bagaimana saya tidak bisa memecat dia sepihak. Karena akad ini lazim. Paham ya? Sehingga MOU dalam kontrak itu misalnya tertulis masa kerja kontrak untuk pertama 6 bulan atau 1 tahun. Maka dalam waktu 1 tahun tadi tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja kecuali karena sebab tertentu. Sudah? Beda dengan jualah. Kalau jualah sifatnya jaiz. Misal saya kasih pengumuman, siapa yang berhasil menemukan kucing saya tak kasih hadiah sekian. Santri daftar, baik saya daftar untuk nyari, silahkan. Capek nyari, datang ke saya. Saya capek ya, nggak jadi. Ya monggo nggak jadi. Kalaupun kucingnya ternyata ketemu di dalam rumah, dia nggak jadi hilang. Terus saya membatalkan pengumuman, boleh? Boleh. Sehingga tadi langsung batal seketika. Itulah akad jualah. Baik. Maka akad jualah itu tidak ada MOU. Sementara untuk akad ijarah, disitulah ada MOU. Kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi jasa dan penerima jasa. Sudah? Baik. Kemudian dari pendekatan ini, mana yang lebih dekat dengan kebenaran? Wallahu alam, secara pribadi, saya lebih mengambil wakalah. Karena nanti akan ada beberapa turunan berkaitan dengan masalah kasus makelaran di masyarakat, dan yang paling cocok adalah dengan menggunakan pendekatan wakalah, yaitu mewakilkan. Nah, baik. Sekarang kita akan bahas tentang akad wakalah. Dalam akad wakalah, di situ berarti ada 2 subjek. Subjek yang pertama siapa? Antara yang menyuruh, namanya apa? Muwakil. Kemudian yang kedua, orang yang disuruh, wakil. Ada yang menyuruh, muwakil, dan ada yang disuruh, yaitu wakil. Masalah istilah Anda boleh pakai istilah yang lain. Intinya yang satu jadi wakil bagi orang yang kedua. Baik. Wakalah bisa sifatnya tabarruk. Bisa sifatnya tabarruk. Tabarruk berarti sukarela. Bisa juga sifatnya komersil. Bitta'wid. Bi at-ta'wid. Nah, berarti dia berbayar. Nah, kalau wakalahnya berbayar bitta'wid, maka statusnya jadi wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh. Dan hakikat wakalah bil ujroh itu sama dengan akad ijarah. Aku mau jadi wakil asal dibayar. Baik. Selengkapnya nanti kita akan bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan yang terakhir bahwa pendapat yang lebih mendekati kebenaran berkaitan dengan pendekatan untuk wakalah adalah akad apa? Pendekatan makelar adalah akad wakalah. Dan ini coba kita lihat di sini. Ini merupakan pendapat sebagian ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali. Di antaranya adalah Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga berlaku kaidah annad dalalata min babil wakalah, bahwa posisi dalal yaitu para makelar itu akadnya sama sebagaimana akad wakalah. Dan nanti akan ada banyak sekali turunan-turunan berkaitan dengan kasus makelaran di masyarakat. Itu bisa dijawab dengan menggunakan pendekatan wakalah. Baik, sekarang kita bahas yang pertama. Hukum makelar menaikkan harga tanpa izin pemilik. Sudah? Kita ulang riwayat dalam Sahih Bukhari yang tadi sudah kita sebutkan. Keterangan Ibnu Abbas dan yang kedua keterangan Ibnu Sirin. Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa ayyaqula bihadza tsauba. Boleh seseorang mengatakan, tolong jualkan kain ini. Fama zada ala kadza wa kadza fawwalaka. Jika laku lebih dari sekian, maka kelebihan itu milik kamu. Baik, berarti riwayat ini menunjukkan apa? Makelar boleh menaikkan harga jika diizinkan oleh pemilik. Sekarang yang kedua. Waqala Ibnu Sirin, kata Ibnu Sirin, bi'hu bikadza, jualkan dengan harga sekian. Fama kana min ribhin fawwalaka, kalau ada untung punya kamu atau kita bagi dua. Fala ba'sa bi, hukumnya boleh. Baik. Sehingga cara yang kedua ini dari riwayat Ibnu Sirin adalah makelar sudah ditetapkan harganya oleh pemilik barang. Makelar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan dia mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Nah, sekarang bolehkah harganya dinaikkan? Kalau yang pertama, jika sudah dapat izin dari pemilik, boleh. Kalau belum dapat izin dari pemilik gimana, Pak? Kaidahnya begini.
wakil hanya boleh melakukan dua hal. Satu, sesuai instruksi yang mewakilkan. Wakil hanya boleh melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan tindakan sesuai instruksi yang mewakilkan. Atau yang kedua, melakukan tindakan yang lebih baik dari yang diinstruksikan. Baik. Karena posisi wakil itu pengganti muwakil. Wakil pengganti yang diwakili. Sudah? Untuk yang pertama kita sepakat. Namanya wakil, dia harus melakukan aktivitas sesuai instruksi yang mewakilkan. Lalu apa dalil yang kedua ini? Yang tadi Anda bilang bahwasanya wakil boleh melakukan yang lebih baik daripada yang diinstruksikan. Dalil tentang ini adalah peristiwa seorang wanita budak di zaman Nabi SAW yang dia menyembelih kambingnya, kambing yang disuruh untuk jaga dengan menggunakan batu. Lalu para sahabat meragukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan silahkan kalian makan. Jadi ada kambing yang diterkam serigala, tapi berhasil diselamatkan. Cuman dia luka. Ini kambing kalau dibawa pulang bisa jadi mati di jalan. Maka oleh penggembalanya tadi, dan penggembalanya ini seorang budak wanita, dia langsung ambil batu, kemudian disembelih pakai batu. Dan Nabi SAW mengizinkan untuk memakannya. Nah, sebagian ulama memberikan kesimpulan dari hadis ini, bahwa wakil boleh melakukan yang lebih baik daripada apa yang diinstruksikan. Karena instruksi untuk dia adalah jaga kambing, bukan nyembelih kambing. Cuman di situ ada kondisi di mana kalau kambing ini tidak disembelih akan beresiko apa? Mati. Maka saat terjadi itu peristiwa tadi digigit ke serigala, dia menyembelih kambing tersebut. Baik. Nah, sekarang kembali kepada maklar. Jadi posisi maklar satu, diizinkan naikin harga. Berarti dalam hal ini boleh apa? Menaikkan harga. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua, tidak ada izin untuk naikin harga. Atau yang kedua, dilarang naikin harga. Dilarang naikin harga. Sehingga pemilik tanah sudah pesan, jangan kamu naikkan, jual 3 juta per meter. Maka hukumnya terlarang. Jika dia menaikkan harga, tidak amanah. Karena dia melanggar larangan pemilik barang. Sehingga di sini Anda bisa tulis, jika tetap dinaikkan, maka tidak amanah. Karena dia melanggar larangan. Sekarang yang ketiga, tidak ada izin atau larangan untuk naikin harga. Dia cuma bilang, tolong jualkan barang ini, tanah ini 3 juta per meter. Nah, tapi dia tidak tegas mengatakan jangan naikkan. Atau memberi izin silahkan kamu naikkan. Jadi dia hanya menyebutkan harga untuk konsumen. Pertanyaannya, untuk yang ketiga ini boleh enggak dinaikkan? Sehingga misalnya kalau Anda berhasil mencari konsumen yang lugu, sehingga dari 3 juta tadi Anda tawarkan 4 juta, mau? Boleh atau tidak?
Kalau izin dulu berarti kasusnya sama seperti yang pertama. Ini 1, 2, 3. Kalau jawabannya izin dulu, kasusnya seperti yang pertama. Kalau tanpa izin, diam-diam kemudian Anda naikkan dari 4 juta, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik, pertanyaannya, itu menguntungkan atau merugikan bagi pemilik tanah? Menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, oke. Kalau menguntungkan berarti lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Baik. Karena ini menguntungkan bagi pemilik lahan, berarti dia melakukan yang lebih baik daripada yang diperintah. Sudah? Berarti boleh atau tidak? Boleh. Pertanyaan berikutnya, kalau boleh itu haknya siapa? Kelebihan 1 juta itu haknya siapa? Haknya siapa? Pemilik tanah. Kok bisa, Pak? Ya kan yang dijual tanah pemilik. Dan tadi kesepakatannya bukan dari selisih, tapi kesepakatannya dari fee yang di angka 3 juta tadi. Nanti Bapak saya kasih fee misalnya 5% atau 3% dari nilai 3 juta. Mahfum insyaallah. Maka jika ada makelar yang berani menaikkan harga di luar izin dari pemilik, kemudian berhasil, nilai itu adalah milik pemilik. Karena kaidahnya al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan seluruh turunannya, ghallahnya, keuntungannya, hasil pengembangannya, semuanya jadi milik pemilik harta. Baik, sedangkan hak Anda sebagai makelar sesuai kesepakatan di depan. Kalau dia ngasih bonus, silahkan. Tapi kalau Anda nuntut, tidak boleh. Baik, muncul pertanyaan. Makelar tanpa izin. Sekarang. Jadi misalnya, ada kabar burung, kalau fulan menjual tanah sebelah rumahnya. Tapi Anda tidak pernah nembung ke fulan. Tiba-tiba langsung pasang patok dijual, hubungi nomor ini. Itu nomor Anda. Jadi langsung nyerobot seperti itu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? La tabi' ma laisa indak. Kau jangan jual barang yang bukan milikmu. Loh, tanah ini kenapa kau umumkan kau jual? Loh, katanya dijual. Nah, apakah kau sudah dapat izin dan dapat mandat untuk menjualkan? Tidak ada. Tapi katanya dijual, ya tak pasang patok dijual. Ya kalau dijual haknya pemilik, bukan haknya kamu yang menjual. La tabi' ma laisa indak. Terus makelar kan tidak memiliki, Pak. Iya, dia bukan pemilik, tapi dia wakil pemilik. Dan yang namanya wakil itu berarti harus ada mandat, harus ada penugasan dari yang berwenang, gitu ya. Ada nggak kasus kayak gitu di sini, Pak? Tiba-tiba pasang patok. Yang lebih parah lagi, sudah dikasih patok dijual nomor sekian, sebelahnya ikutan patok dijual nomor sekian, sehingga berlomba-lomba nyari konsumen di tanah yang sama. Maka satu tanah bisa 5 makelar. Insya Allah. Ada calon konsumen datang, 5 makelar datang bersamaan. Gimana itu? Boleh atau tidak? Misalnya ya, terdengar info bahwa A akan beli tanah di kampung santri. Ya, begitu A datang, lihat tanah, para makelar kan pada datang, Pak. Sehingga RCTI-nya kumpul, rombongan calo tanah Indonesia. Ada ini RT sini, ini RW sini, ini kepala preman di sini, pada kumpul semuanya. Karena semuanya sudah mendengar kalau tanah itu dijual oleh pemiliknya. Kan modelnya kayak gitu, Pak ya. Jadi begitu calon konsumen datang, dirubung rombongan calon tanah tadi. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak kayak gini? Baik. Kalau Anda memahami makelaran itu akadnya ju'alah, praktek ini boleh. Tapi kalau Anda memahami makelaran itu akadnya wakalah,
kondisi seperti ini tidak boleh. Karena wakil itu berarti hanya satu yang ditugaskan untuk menjadi wakil bagi pemilik. Sehingga makelar tanpa izin hukumnya dilarang. Alasannya apa tadi? Melanggar hadis Nabi SAW, la tabi ma laisa indak. Jangan kau jual apa yang tidak kau miliki. Sebab ya, makelar adalah wakil, sehingga harus ada mandat dari pemilik. Harus ada mandat dari pemilik. Wallahu a'lam. Kasus tadi, si A mewakilkan si B, tolong jualkan tanah saya. Lalu si B masang patok di tanah itu, masang pengumuman, tulisannya dijual, hubungi nomor B. Nah, C ingin ambil bagian, dia pasang juga pengumuman di situ, dijual, hubungi C. Boleh nggak? Hah? Yang salah siapa? C, karena dia tidak mendapatkan mandat dari pemilik. Kecuali jika dia dapat mandat dari pemilik, sehingga pemilik memberi mandat kepada A, kepada B, kepada C, silahkan bareng-bareng menjualkan. Nanti siapa yang duluan dapat, maka dia yang berhak. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, kita sampai jam berapa, Ustaz? 7:15. Baik, kurang 10 menit ya. Pertanyaannya sekarang, bolehkah makelar dimakelarkan? Oke. Ini yang sering ma'ruf dikenal dengan samsara ala samsara. Bolehkah makelar dimakelarkan? Sekarang coba kita lihat di sini. Berkaitan dengan kasus makelar dimakelarkan, ini pernah dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bolehkah makelar dimakelarkan? Pada dasarnya posisi makelar dari penjual atau pembeli. Dia bisa menjadi wakil penjual ketika diminta penjual untuk memasarkan barangnya. Dia juga bisa jadi wakil pembeli ketika diminta pembeli untuk mencarikan barang. Ya? Dan dalam aturan wakalah, seorang wakil boleh mewakilkan kepada orang lain dengan izin orang yang mewakilkan kepadanya, dengan sepakat ulama. Jadi misalnya ini, siapa namanya? Akbar. Saya mewakilkan kepada Akbar. Wahai Akbar, tolong bagikan isi tisu ini. Ya. Lalu saya memberi izin kepada Akbar. Nanti Akbar boleh nyuruh teman-temannya. Maka yang jadi wakil saya siapa? Akbar. Kemudian Akbar mewakilkan teman-temannya untuk jadi wakil dia. Apa namanya ini? Wakil yang mewakilkan kepada yang lain. Tapi dengan izin saya. Ulama sepakat ini boleh. Baik. Ibnu Qudamah menyebutkan di sini. La yakhlut taukil min salasati ahwal. Dalam mewakilkan ada 3 keadaan. Yang pertama, ayan hal muwakkil wakilahu anit taukil, yang mewakilkan melarang wakilnya untuk mewakilkan kepada orang lain. Wala yajuzu lahu dzalika bighairi khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Jadi kalau saya minta kepada Akbar, Bar, tolong bagikan tisu ini, harus kamu sendiri yang ngerjain. Jangan nyuruh yang lain. Sudah? Maka ulama sepakat, Akbar tidak boleh nyuruh yang lain. Asani, adzina lahu fit taukil. Muwakkil mengizinkan kepada wakilnya untuk menyuruh yang lain. Fayajuzu lahu dzalik. Hukumnya boleh. Li'annahu aqdun adzina lahu fihi. Fakana lahu fi'luhu katasarrufil ma'dzuni fihi. Wala na'lamu fi hadaini khilafan.
Karena ini merupakan akad, sehingga ketika sudah diizinkan, maka yang bersangkutan boleh tasarruf, boleh menggunakan barang tadi sesuai yang diizinkan. Dan kata Ibnu Qudamah, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat kalau ini boleh. Nah, sekarang kasus yang ketiga. Kalau tidak ada izin bagaimana? Ini dibahas oleh Syekhul Islam. Ini dibahas oleh Syekhul Islam. Jadi dulu di zaman beliau itu ada orang yang berprofesi sebagai dalal. Berprofesi sebagai apa? Dalal. Dalal. Ya? Nah, dalal ini punya komplotan. Namanya dalalin. Komplotan para dalal. Si A adalah pedagang. Dia yang punya barang. Setelah dia datang ke pasar, dia nunjuk kepada B. Wahai B, saya bawa barang 1 kontainer, isinya sayur semua. Tolong kau jualkan. Nanti tak tunggu di warung kopi. Sehingga si A cuma nyerahkan ke B, lalu nunggu di warung kopi. Nah, kemudian B ini memanggil para dalalin. Dia punya komplotan, ya. Ada P, Q, R, S, T, U, V. Ya, silakan. Ini saya dapat tugas menjualkan sayur 1 kontainer. Ya. Saya dapat 5%. Kalian saya kasih masing-masing 4%. Sehingga dia ngambil fee 1 jika yang berhasil menjualkan adalah bawahnya ini. Ini kasus dalal, dia menggunakan jaringan para dalalin. Kita lihat di sini. Kata Syekhul Islam, "Idza kana at-tajirul ladzi yusallimu malahu ila ad-dallal qad alima annahu yusallimuhu ila ghairihi minad dallalin." Apabila pedagang yang menyerahkan barangnya kepada dalal, dia tahu kalau si dalal ini akan menyerahkan kepada dalalin yang lain, radhiya bidzalika, dan dia ridha dengan itu, lam yakun bidzalika ba'sun bila raib. Kita sepakat, kita yakin hukumnya boleh. Fa innad dallal wakilut tajir. Fa innad dallal wakilut tajir. Karena dalal adalah wakil pedagang. Si B tadi adalah wakilnya siapa? Wakilnya siapa? A. Ya. Sehingga kalau A tahu bahwa sayur 1 kontainer ini nanti akan dijualkan oleh B bersama komplotannya, dan dia ridho, kata beliau, kita sepakat hukumnya boleh. Lalu yang kedua, wal wakilu lahu ay wakila ghairahu, dan yang namanya wakil boleh mewakilkan kepada yang lain. Kal muwakkil, sebagaimana orang pertama boleh mewakilkan kepada yang lain. Bittifaqil ulama, dengan sepakat ulama. Wa innama tanaza'u fi jawazi tawkilihi bila idnil muwakkil ala qaulaini masyhuraini lil ulama. Hanya saja mereka beda pendapat tentang bolehnya wakil mewakilkan yang lain jika tidak ada izin dari muwakkil. Jadi kalau misalnya posisi B tidak ada izin dari si A, kalau nanti dia boleh menggunakan jaringannya para dalalin, apakah boleh seperti ini dilakukan? Fi khilafun bainal ulama. Ada 2 pendapat ulama. Baik. Artinya ini masih di ranah khilaf yang muktabar berkaitan dengan hukum maklar dimaklarkan. Tapi intinya jika A mengizinkan B untuk menyerahkan kepada maklar yang lain, ulama sepakat hukumnya boleh. Jadi boleh nggak maklar dimaklarkan? Ada 2 rincian tadi ya. Kalau dapat izin atau diketahui dan dia ridho, ulama sepakat boleh.
Tapi kalau tidak ada izin, ada dua pendapat. Kalaupun misalnya mengambil pendapat yang boleh, Pak, tafadhal. Karena dalam hal ini masih masuk dalam khilaf yang mu'tabar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada soal jawab. Sampai jam berapa? Tadi kayaknya sampai subuh ya. Tafadhal. Makelar dapat fee dari penjual, minta fee dari pembeli. Bolehkah makelar dapat fee dari dua pihak? Baik, sekarang kita lihat di buku ya. Buku ini judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Tadi ada yang bawa satu, ada yang punya satu ya. Ada yang lain yang punya buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Coba kita lihat di sini ya. Bolehkah makelar mendapatkan fee dari kedua belah pihak? Nah, sekarang lihat di sini. Bolehkah makelar dapat fee dari kedua belah pihak? Pada prinsipnya wakil itu dapat fee dari yang mewakilkan, gitu kan? Sehingga makelar itu wakil siapa? Makelar itu wakil siapa? Hah? Ya tergantung yang nyuruh. Paham ya? Makelar adalah wakil siapa? Tergantung yang nyuruh. Jika dia wakilnya penjual, maka fee-nya dari penjual. Jika dia wakilnya pembeli, maka fee-nya dari pembeli. Nah, sekarang kalau dia adalah yang nyuruh penjual, apakah pembeli juga boleh memberikan upah kepadanya? Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Athram dalam disertasi beliau tentang Al-Wasatah At-Tijariyah fil Muamalatil Maliyah, tentang masalah perantara dalam bisnis, menjelaskan seperti ini. Fa idza lam yakun syartun wala urfun, jika di sana tidak ada kesepakatan berkaitan dengan masalah upah dari kedua belah pihak tadi dan tidak ada urf. Jadi beliau mensejajarkan syarat kesepakatan dengan urf. Karena kita punya kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang jadi budaya, apa yang jadi urf, itu sama dengan kesepakatan. Jika di sana tidak ada kesepakatan dan tidak ada urf, adz-dzahiru ayyuqal, maka yang lebih tepat adalah innal ujrata ala man wassatahu minhuma. Kewajiban upah itu tergantung dari siapa yang menyuruhnya untuk jadi wakil, untuk jadi makelar. Alau wasatahul bai', jika yang nyuruh adalah penjual fil bai' untuk menjualkan barang, kanatil ujratu alaihi, maka upah menjadi kewajiban penjual. Walau wasatahul mushtari, kalau yang nyuruh adalah pembeli, lazimatul ujrah, maka pembeli wajib memberikan upah. Fa in wasatahu, kalau kedua belah pihak ya, yang menyuruh kanat bainahuma, maka upahnya mereka berdua. Gini ya. Baik. Misalnya si A tertarik untuk beli tanah di depan rumahnya. Tapi dia nggak berani ngomong langsung. Atau dia nggak punya kontak dengan pemilik lahan. Yang punya kontak dengan pemilik lahan B. B, tolong dong tanyain tanah itu dijual nggak? Terus kamu bisa bantu nggak kira-kira menawar berapa? Berarti si B ini wakilnya siapa? Pembeli. Maka nanti yang berkewajiban nanggung upah makelar pembeli. Wallahu a'lam. Selanjutnya, sementara itu menurut Syafi'iyah, semua upah marketing dan makelar adalah tanggung jawab penjual karena dua alasan. Satu, yang mendapatkan manfaat dari adanya pemasaran dan keberadaan makelar adalah penjual, sehingga barangnya lebih cepat laku. Yang kedua, ketika pembeli telah membeli barang dengan harga sekian, berarti sudah termasuk di dalamnya semua beban biaya yang dikeluarkan untuk objek itu. Misalnya, ketika pembeli telah sepakat dengan harga 1 juta per meter, berarti harga ini sudah termasuk biaya yang dibutuhkan untuk objek itu.
Dalam Hasyiatul Jamal disebutkan ad-dalalatu 'alal bai'. Untuk maklaran upahnya adalah kewajiban penjual. Falau syarrataha 'alal mushtari fasadal aqdu. Kalau kemudian dia mensyaratkan nanti pembeli harus ngasih bayaran, maka akadnya batal. Ya. Ini dalam keterangan mazhab Syafi'iyah. Tapi wallahu alam, hadza amrun ijtihadi. Ini sifatnya perkara ijtihadi. Siapapun yang berbicara dalam hal ini berangkat dari ijtihad, tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkannya. Namun wallahu alam, yang lebih mendekati dalam hal ini adalah hukumnya boleh dari kedua belah pihak. Kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat, satu, atau kesepakatan yang ada. Jika tidak ada, dikembalikan kepada siapa yang menyuruh dia. Kalau yang nyuruh adalah penjual, berarti upahnya tanggung jawab penjual, dan sebaliknya. Wallahu alam. Baik, selanjutnya kita urutkan di sini dulu. Ya. Mm-mm. Ya. Baik, baik. Si A menyuruh B untuk mencarikan barang, ya. Kemudian B mendapatkan barang itu di tempatnya C. Nah, setelah itu terjadilah transaksi antara A dan C. Lalu B dikasih upah oleh A. Nah, berikutnya karena sudah kenal antara A dan C, A beli sendiri ke C. Apakah B punya hak untuk mendapatkan fee karena yang menjodohkan A dan C adalah B? Baik, punya hak atau tidak? Satu, kembali kepada kesepakatan. Kalau tidak ada, Pak, kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Kita juga bingung, Pak, urufnya kayak apa yang kayak gini. Baik. Jika tidak ada kesepakatan dan tidak ada uruf, kata kuncinya, orang punya hak terhadap sesuatu jika dia punya keterlibatan. Kamu punya keterlibatan apa? Ya kan, karena saya mempertemukan A dan C, maka mereka terjadi transaksi. Itu kan sudah selesai dengan transaksi pertama. Transaksi kedua, Anda tidak terlibat. Berarti untuk transaksi yang kedua, karena dia sudah tidak terlibat, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan fee. Kecuali kalau dia minta syarat di awal. Saya akan carikan, tapi syaratnya nanti setiap transaksi selamanya antara kau dan C, saya dapat fee. Sehingga tidak hanya sekali. Itu cara yang paling tepat. Amankan diri Anda sebelum ditelikung di belakang. Baik, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya. Baik. Kita punya broker. Kemudian kita menetapkan kepada broker tadi, per piece kamu saya kasih 2.500. Dan kamu juga boleh menaikkan harga barang. Sehingga nanti kau dapat 2.500 kalau laku plus selisih margin yang kau dapatkan. Jika sudah dapat izin dari pemilik, amru wasi, silahkan, hukumnya boleh. Yang mewakilkan bolehkah
dapat instruksi, dapat mandat. Ya. Apakah boleh pemilik barang mengumumkan? Ya. Kasus ya. Saya menyuruh A untuk menjualkan tanah saya. Sudah? Sehingga status A adalah maklar asli saya. Tapi ada maklar abal-abal yang tidak pernah dapat mandat, ikut moto, nge-share dan seterusnya. Sementara dia sendiri tidak pernah saya suruh. Ternyata yang laku justru yang abal-abal ini. Apakah dia berhak dapat fee? Hukum asalnya tidak. Saya nggak pernah nyuruh kamu kok. Yang saya suruh A. Nah terus tapi kan ini sudah laku. Laku terserah kamu. Itu berarti kan perbuatan kamu atas perintah kamu sendiri. Artinya apa? Sifatnya tabarruk, sukarela kamu. Saya nggak pernah nyuruh. Contoh sederhana ya. Ada orang tiba-tiba nyapu rumah bapak. Pelataran disapu, kemudian teras disapu, bersih. Sampah-sampah diambilin. Setelah bersih, minta. Saya nggak pernah nyuruh kamu. Nah, tapi kan saya sudah bersihkan. Nah, yang nyuruh kamu siapa? Apakah dia berhak dengan upah? Tidak. Karena dia bekerja atas perintah dia sendiri, bukan perintah pemilik. Nah, ketika orang bekerja atas perintah sendiri, berarti statusnya volunteer sosial. Maka dalam hal ini, pada asalnya dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Tapi kalau dengan kebaikan hati pemilik lahan atau muwakil, ya sudahlah saya kasih kamu sekedarnya saja atau sesuai uruf yang berlaku, sah-sah saja. Wallahu a'lam. Penjawab? Insyaallah. Dia memasarkan jaket tapi belum punya jaket. Dia beli online, dijual online. Nah, ya. Ya, ini model dropshipping kan? Ya. Model dropshipping jaket. Baik. Dropshipping, posisi dropshipper ada dua. Dia sudah dapat mandat dari pemilik, berarti status dia apa? Wakil, insya Allah tidak masalah. Sehingga dia minta izin kepada produsen jaket atau toko jaket. Boleh nggak saya memasarkan jaket Bapak? Ya silahkan. Langsung kita foto-foto, kemudian kita jual di toko online kita. Boleh. Yang kedua, posisi dropshipper tidak mendapatkan mandat. Apakah boleh dia memasarkan? Hukum asalnya? Tidak boleh. Kecuali dia gunakan skema akad salam. Skema akad salam gimana Pak? Akad salam posisi penjual tidak punya barang. Lalu pembeli membayar tunai. Sudah? Uang pembayaran tunai diterima oleh penjual. Setelah itu dia carikan. Dia carikan dalam tempo yang pendek. Misalnya dalam waktu 3 hari sudah dapat, dalam waktu 2 hari dapat, sehingga bisa langsung dikirim ke konsumen. Model seperti ini namanya salam muajjal. Salam muajjal atau yang sering juga dan jumhur ulama menilai salam hal hukumnya terlarang. Jumhur. Yang boleh mazhab Syafi'iyah. Sudah? Kalau menurut mazhab Syafi'iyah hukumnya boleh. Untuk salam hal. Jadi dropshipper menerima pembayaran tunai, lalu dia carikan barang dan waktunya pendek, hanya kurang lebih hitungan hari. Itu namanya salam hal atau salam muajjal. Jumhur melarang, Syafi'iyah membolehkan. Bagaimana kalau misalnya jumhur boleh? Nah, kalau mau dibolehkan jumhur berarti rentangnya dibuat panjang. Salam muajjal dengan hamzah. Kalau salam muajjal, salam tertunda, ulama sepakat boleh. Dan praktek salam di masa Nabi SAW
itu panjang, ukuran tahun. Lalu batasnya muajjal dan muajjal antara yang disegerakan dengan yang tertunda itu berapa? Kalau pakai keterangan Malikiyah minimal sebulan. Minimal sebulan. Udah? Berarti misalnya Bapak jadi dropshipper. Lalu di situ ditulisi ya, agar transaksi salam kita dibolehkan oleh jumhur ulama, maka barang baru kami kirim sebulan setelah Anda transfer. Rapayu. Jadi Anda minta penundaan sebulan ya, kita nyarikan barang. Kalau ada konsumennya lanjutkan. Itu jumhur membolehkan. Nah, wallahu alam, kalau Ustadz Erwandi sendiri kan mengikuti jumhur dalam hal ini. Sehingga beliau pernah punya fatwa dropshipping hukumnya terlarang karena ajal itu menurut jumhur tidak boleh. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian. Ini ada pertanyaan tentang kripto. Panjang sekali kalau ini. Belum bisa kita singgung ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.